Sore Bu Salma. Harap Ibu suka sekali ya Bu ya. Ini dari panitia Natal mau memberikan ini Bu berbagi sukacita buat Aduh, terima kasih banyak. Sama panitia Natal. Iya. Terima kasih. Iya, iya. Merayakan Natal dengan sukacita bersama kita semua ya Pak ya. Terima kasih. Yang ketiga ini mau titip dari panitia Natal supaya lebih sukacita. Semoga Ibu semangat dan sukacita selalu untuk Natal ya Bu. Amin. Ya Bu. Terima kasih Rika. Sama-sama Bu. Mau memberikan bingkisan Natal untuk berbagi sukacita dengan keluarga Bapak. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ikut terlibat dalam aktivitas Minggu Advent keempat dengan berbagi makanan atau kue Natal, agar kita semua dapat merasakan sukacita Natal.
Dalam kemurnian hati yang penuh cinta, kita nyalakan lilin Advent keempat sambil berseru, "Oh, datanglah Immanuel, bersihkanlah hati dan diri kami, agar kami bersuka dan bersorak menyambut Juru Selamat, Sang Immanuel." Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari datanglah kepada Dia Sang Immanuel. Pujilah Dia dan bernyanyilah dengan meriah. Lapangkanlah hati kita menyambut Raja mulia. Lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Benar dan adil hukumnya, dan rahmat lambang kuasanya. Mahkota Raja Kudus, keretanya lemah lembut. Berakhirlah keluh kesah, dengan meriah soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Ya Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu. Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihan-Mu tak henti, dan Roh Kudus jadikanlah menunjuk jalan yang megah. Nama-Mu penebus, terpujilah terus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita mulai kebaktian kita dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Saudara-saudara, Maria melantunkan sebuah nyanyian kepada Tuhan sebagai ungkapan perasaannya yang tulus dan sukacitanya atas kasih karunia Tuhan kepadanya. Ia yang sangat hina berkenan dipakai oleh Allah untuk tujuan yang sangat besar. Lebih dari itu, Maria tidak hanya tinggal diam dalam kesukacitaannya, ia juga menyediakan diri untuk menjadi alat bagi rencana Allah dalam menyelamatkan dunia. Sukacita yang ia nyanyikan menyatu sedemikian dengan dirinya. Sukacita yang terkandung dalam nyanyian, ia nyatakan dalam hidupnya. Saudara, tetap bersukacita di tengah pergumulan berat bukanlah hal yang mudah. Membuat orang lain mengalami kegembiraan ketika kita diperhadapkan persoalan berat, tentu hal yang jauh lebih berat. Tapi Maria telah membuktikan bahwa ketika kita memandang persoalan dari perspektif Allah, kita tetap dapat mengalami sukacita, bahkan dapat membuat sesama mengalami sukacita. Bagaimana dengan kita? Apakah sukacita tetap dapat kita rasakan bahkan ketika persoalan dan pergumulan menghampiri kita? Apakah kehadiran kita mendatangkan kegembiraan bagi sesama? Mari kita renungkan. Tuhan, kami mengaku bahwa sukacita mudah sekali meninggalkan kami ketika persoalan mendera, ketika yang kami harapkan tidak sesuai dengan yang kami alami, ketika kami gagal meraih yang kami ingini. Kami pun kadang gagal berbagi kegembiraan dengan sesama. Kehadiran kami bukan saja terkadang tidak mendatangkan sukacita, tetapi malah menimbulkan kesedihan dan luka bagi sesama. Bapa, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Di surga
Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menyambut berita anugerah. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Allah, serta bertekad untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya, dengarkanlah berita anugerah dari Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku. Dari aku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap layar terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suara ku dengar memanggil aku yang cemar, meskipun asaku besar, Dia mengangkatku. Aku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Oma. Oma. Anda sudah datang. Ayo. Oma, pakai maskernya aja dulu. Nanti aku masuk. Ya. Bentar. Oke, Oma. Ayo. Ayo masuk. Misi ya, Oma. Tunggu. Diam dulu situ ya. Oke, Oma. Semprot dulu. Oke. Sip. Oke, Oma. Aku lepas masker ya, Oma. Oke, udah disemprot kan? Ya. Yuk. Nah, ini Anda bocor dari sini. Ini. Oh, ini ya Oma yang bocor. Iya, Oh, banyak juga ya. Sebentar ya, Oma, aku lihat. Oh. Oma, udah nggak bocor lagi nih. Terima kasih Anda. Syukurlah. Ini ada kue. Dimakan dulu. Nggak usah Oma, ngerepotin. Ayo. Anggap saja tanda terima kasih Oma. Setiap kali Anda bantu Oma, nggak pernah mau dibayar. Kue Oma emang selalu enak sih. Tentu aja aku mau. Tapi aku bawa pulang aja ya Oma. Kan aku nggak boleh lama-lama di sini. Sip, sip. Ini Oma sudah siapkan. Sekalian nanti untuk Mama, untuk Ariela juga ya.
Makasih banyak ya Oma. Oh ya Oma, Mama tadi pesan, Oma besok ikut kami ibadah Natal virtual bersama ya di rumah. Bisa kan Oma? Oke Oma. Iya. Kami tunggu ya Oma. Aku pulang dulu Oma. Makasih ya Anda. Iya, makasih juga Oma. Hati-hati. Nanti kalau Oma butuh apa-apa bilang aja ya. Sungguh beruntung aku punya tetangga baik. Walau aku sendirian, anak-anak tinggal jauh, namun aku tidak kesepian. Tuhan selalu menemani, dan Tuhan berikan aku tetangga yang baik, yang memperhatikan seperti keluarga sendiri. Tuhan sangat baik. Apapun juga menimpaku, Tuhan menjagaku. Naungan kasih-Nya pelindungku, Tuhan menjagaku. Tuhan menjagaku waktu tenang atau tegang. Ia menjagaku, Tuhan menjagaku. Dipeliharanya hidupku, Tuhan menjagaku. Dan didengarkannya doaku, Tuhan menjagaku. Tuhan menjagaku waktu tenang atau tegang. Ia menjagaku, Tuhan menjagaku. Saudara, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, maka pada pagi ini kami datang kepadamu mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus kami diberikan pengertian serta hikmat untuk mampu menelaah maksud Tuhan lewat pembacaan dan perenungan serta pemberitaan firman-Mu, supaya pada akhirnya firman-Mu yang kami terima pada hari ini tidak berakhir dalam aktivitas liturgi, tapi ia sungguh berakhir di dalam setiap aktivitas kami setiap hari, sebagai wujud bagaimana kami menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Tolonglah setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman, tetapi juga hamba-Mu yang berkata-kata. Tuhan layakan ia, Tuhan kendalikan ia. Segala kelemahan dan keterbatasannya ada di dalam tangan-Mu. Dan biarlah apa yang disampaikan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan menolong kami untuk terus belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup beriman kami. Pada bagian yang paling utama, biarlah Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Kami siap menerima firman-Mu. Kami berdoa menyatakan segala kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Amin. Bacaan pertama diambil dari Mika pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 5.
Sebab itu, Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka Ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan Dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan
Bacaan kedua menurut Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu yang pertama." Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 55. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia adalah setiap orang yang menerima firman Tuhan, dan dengan sukacita serta tekad yang kuat mewujud nyatakan di dalam perjalanan hidupnya. Maranatha. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Saya berharap kita semua, baik yang terbatas ada di ruang kebaktian ini, tapi juga bagi semua kita yang ada di rumah dari tempat kita masing-masing, semuanya ada dalam keadaan yang baik.
Sekalipun mungkin kita sedang bergumul dan berjuang dengan beberapa hal dalam hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya memulai pemberitaan firman dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Kira-kira apa sih yang membuat saudara bahagia? Kalau saya tanya dalam konteks kita sekarang, kira-kira yang membuat saudara-saudara bahagia itu apa? Dan kalau pertanyaan ini disodorkan pada kita dalam berbagai macam konteks, ibu bapak dan saudara-saudara, boleh jadi orang punya jawaban yang berbeda-beda. Mungkin bagi para lansia, oma opa yang ada dalam usia indah, bagi mereka kebahagiaan itu ketika mereka bisa sehat. Kebahagiaan itu ketika mereka dikunjungi oleh anak cucu. Kebahagiaan itu ketika mereka bisa menikmati hidup dengan tenang. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang sedang bekerja, yang lagi produktifnya meniti karir, mungkin kebahagiaan bagi mereka beda lagi. Bisa jadi ketika dipromosikan atau mengalami kenaikan gaji, itu tentu membawa kepada mereka kebahagiaan tertentu. Bagi orang-orang yang berumah tangga mungkin lain lagi, ibu bapak dan saudara-saudara. Bisa jadi kebahagiaan mereka adalah menikmati suasana yang adem dalam hidup rumah tangga, dalam relasi pernikahan antara suami dan istri. Boleh jadi bagi para orang tua hidup berbahagia itu ketika mereka dapat melihat kebutuhan anak-anak mereka tercukupi, bisa melanjutkan studi dengan baik. Pendek kata, ibu bapak dan saudara-saudara, kebahagiaan itu alasannya bisa berbeda-beda. Teks kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 55, dari percakapan yang kita temukan antara Maria dan Elizabeth, kita juga melihat bahwa standar kebahagiaan mereka juga berbeda. Ketika kita mengacu kepada ayat yang ke-45 dari bacaan kita tadi, Elizabeth mengatakan, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Jadi dalam perspektif Elizabeth, ibu bapak dan saudara-saudara, kebahagiaan itu terjadi ketika orang percaya kepada Tuhan. Kebahagiaan itu terjadi ketika orang yang percaya kepada Tuhan lalu taat kepada Tuhan. Kebahagiaan itu terjadi ketika orang yang telah percaya dan taat kepada Tuhan memberi dirinya sebagai sarana Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dan itu yang terjadi dalam konteks bacaan kita. Ketika Maria memberikan hidupnya, memberikan dirinya kepada Tuhan, dia pada akhirnya mengalami kebahagiaan dan itu dinyatakan lewat kidung pujian Maria atau yang biasa kita kenal dengan Magnificat. Ibu bapak dan saudara-saudara, Maria sendiri harus melewati hari-hari yang tidak enak. Ketika dia menyampaikan kidung pujiannya, ketika dia bersukacita karena Allah juru selamatnya, ketika dia mengalami kebahagiaan yang luar biasa, Maria berada pada situasi yang tidak menyenangkan. Ketika Elizabeth juga sedang berbahagia ketika dikunjungi oleh Maria, dia juga berada pada situasi yang sebelumnya tidak baik-baik saja. Kedua perempuan ini kena stigma dalam masyarakat. Yang satu dianggap sebagai perempuan mandul sebelum kemudian Tuhan membuka rahimnya. Yang satu bisa jadi dianggap dalam tradisi pada waktu itu sebagai perempuan berzina karena hamil di luar nikah. Tapi kedua perempuan ini Tuhan pakai dengan begitu luar biasa untuk menyampaikan sukacita bagi dunia. Maria harus melewati hari-hari yang tidak enak. Dia harus memikirkan bagaimana dia menjelaskan kepada orang demi orang tentang situasinya saat itu. Tapi kemudian ketika ia bertanya kepada malaikat yang datang kepadanya, bagaimana mungkin semua itu terjadi? Tapi malaikat memberikan penjelasan bahwa itu semua bagian dari karya Roh Kudus. Dan Maria menerima itu dengan takluk, dengan taat. Ia membiarkan Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Dan Tuhan mengubah diri Maria sebagai alat yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nyanyian pujian ini tentu akrab bagi setiap orang yang percaya. Apalagi minggu-minggu Advent, selalu saja kita diperhadapkan dengan nyanyian pujian Maria. Tapi apakah cuma ia berbicara tentang Maria yang sedang memuliakan Tuhan? Apakah teks kita hanya terbatas pada Maria yang sedang bersukacita dan berbahagia karena merasa diberkati oleh Tuhan yang memakai dia? Nah, ternyata ibu bapak dan saudara-saudara, teks ini cukup kaya. Bahkan sangat kaya mengungkapkan hal-hal yang luar biasa.
Pada ayat yang ke-48 kita menemukan bagaimana Tuhan menyayangi orang-orang yang kecil sehingga mereka bisa menjadi besar di mata orang lain. Hal ini tentu tidak perlu dipahami sebagai sesuatu yang jungkir balik. Tidak perlu dipahami secara hurufiah bahwa Tuhan hanya mengasihi orang-orang yang kecil sementara orang-orang yang besar tidak Tuhan sayangi. Ini bukan berarti bahwa Tuhan hanya memberkati atau mengasihi orang-orang yang miskin, sementara orang-orang yang kaya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Bukan itu, ibu bapak dan saudara-saudara. Ayat ini sebenarnya mewartakan kebesaran Tuhan yang tidak lagi takut berdekatan dengan manusia, yang sederhana, yang kecil. Tentu ini menjadi sebuah tindakan romantik, tapi dia juga menjadi sesuatu yang ideal dalam kehidupan kita bersama. Kita menemukan juga di dalam puji-pujian Maria tentang bagaimana ungkapan kegembiraan dan kepercayaan karena perlindungan Allah yang terdapat di dalam situasi hidupnya. Dan kita menemukan sebenarnya teks ini ibu bapak dan saudara hampir sama atau mirip dengan puji-pujian yang disampaikan oleh Hana dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dari teks-teks ini ibu bapak dan saudara kita lalu berpikir bahwa dalam tradisi teologi orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahkan mungkin juga ada dalam situasi kita sekarang, orang berpikir bahwa penderitaan, kemalangan, kemelaratan, ketidakberuntungan, aib, semuanya terjadi sebagai hukuman atas suatu kesalahan. Atau orang dengan begitu gampang mengatakan bahwa hal-hal yang buruk, hal-hal yang membawa kesulitan dan penderitaan, hal-hal yang membawa kemelaratan dan ketidakberuntungan terjadi karena dosa tertentu dari seseorang. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, ternyata pemahaman ini tidak terjadi dalam perspektif Maria. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Maria maupun Elizabeth di dalam percakapan mereka dan dalam kidung-kidung pujian yang disampaikan menolak perspektif semacam itu. Malah ditegaskan bahwa Tuhan membela orang yang percaya kepadanya, yang meminta pertolongan darinya. Lalu kemudian kita bertanya bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya beruntung, menikmati kelebihan-kelebihan yang tidak kurang. Apakah mereka itu dikenai malapetaka? Tentu bukan itu. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan pada bagian awal. Orang yang beruntung dari perspektif kidung pujian Maria malah justru dihimbau agar mengambil sikap seperti Tuhan. Memperhatikan mereka yang kurang beruntung. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia justru dipanggil untuk mewujud nyatakan hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang yang kurang beruntung, orang yang tidak sedang berbahagia, orang yang sedang ditimpa oleh kemalangan, kesulitan, kemelaratan, dan hal-hal yang serupa itu. Sebagaimana fragmen di awal tadi sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, ketika si anak muda tadi boleh mengambil bagian dalam tindakan menolong seorang oma yang kesulitan karena keran pipanya bocor. Maka si oma dalam konteksnya yang tidak beruntung pada waktu itu mengalami keberuntungan atau dengan kata lain mengalami berkat Tuhan karena tindakan pertolongan dari orang lain. Itu yang mau disampaikan ibu bapak dan saudara-saudara lewat bacaan kita pada hari ini. Jadi sebenarnya ini yang mau dikatakan lewat teks kita bahwa orang-orang yang merasa tinggi, orang-orang yang merasa diberkati, orang-orang yang merasa beruntung, orang-orang yang merasa berkedudukan, justru tanggung jawabnya besar. Karena Tuhan mengaruniakan semua itu kepada mereka supaya mereka boleh menjadi sarana dalam tangan Tuhan untuk membawa kebaikan. Dan itulah caranya untuk menyambut Sang Juru Selamat. Banyak kali dalam hidup kita menemukan banyak orang yang merasa beruntung, orang yang merasa diberkati, orang yang punya jabatan tinggi, punya kedudukan tertentu. Kadangkala justru mereka menggunakan hal-hal itu untuk memojokkan orang yang kurang beruntung. Kadangkala justru semua berkat yang diterima dipakai untuk kemegahan diri sendiri. Lalu mulai meminggirkan atau memarginalkan orang yang tidak beruntung tadi. Teks kita pada hari ini menolong kita untuk melihat justru sebaliknya. Kidung pujian Maria mengajak orang-orang yang merasa beruntung dan diberkati oleh Tuhan dengan kelebihan bukan untuk menikmati bagi dirinya sendiri, melainkan memungkinkan orang lain atau sesama juga ikut dalam keberuntungan itu, ikut dalam berkat yang diterima.
Di sini pada akhirnya saudara-saudara kita melihat bahwa di dalam setiap berkat Tuhan yang Dia hadirkan dalam kehidupan saudara dan saya, ada tanggung jawab. Dalam setiap kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, ada tanggung jawab. Dalam setiap kebahagiaan yang Tuhan mungkinkan kita nikmati dalam hidup, ada tanggung jawab untuk juga membawa dan melibatkan orang lain di dalam kebaikan hidup. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah sukacita menyambut Sang Juru Selamat. Respon sukacita Maria terjadi karena ia percaya kepada Tuhan. Menarik bahwa kata sukacita itu, saudara-saudara, berasal dari kata kara yang didasarkan pada kata Yunani karis, artinya dikaruniai atau diberkati. Jadi dengan kata lain, saudara, orang yang bersukacita itu adalah orang yang dikaruniai. Dan kedua kata ini tidak bisa dilepaskan dari relasi orang dengan Tuhan. Sebab sukacita itu bergantung hanya pada relasi kita dengan Tuhan. Dia tidak bergantung pada situasi yang ada di luar diri kita. Jadi sekalipun situasi kita sedang bergumul ya dengan berbagai macam tantangan, mungkin orang bergumul dengan relasi lain di rumah tangga, orang bergumul dengan situasi ekonomi karena situasi pandemik, orang bergumul dengan situasi di mana muncul lagi berita-berita ada varian baru dari COVID yang lebih ganas persebarannya atau lebih cepat persebarannya. Bukan itu. Sukacita hanya terjadi dan sukacita hanya ada dalam relasi orang dengan Tuhan. Itu terjadi di dalam dirinya. Sama seperti Maria, ibu bapak dan saudara-saudara. Dia sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dalam kultur masyarakat Yahudi dengan kondisi kehamilannya pada waktu itu. Tapi dia mengatakan, hatiku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira. Dan semua orang mengatakan aku sebagai orang yang berbahagia. Mengapa? Karena ada sukacita yang lahir. Sebab dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Diberkati dan penuh sukacita itu bukan milik sendiri, ibu bapak dan saudara-saudara. Ketika kita diberkati, kita berlimpah sukacita, itu bukan sebuah ekspresi rohani yang hanya untuk memegahkan diri atau dinikmati sendiri, bukan. Tapi dari pengalaman iman Maria kita belajar melihat bahwa orang yang diberkati, orang yang beruntung karena diberkati Tuhan, itu punya konsekuensi iman yang lain, yakni ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain. Itulah mengapa ibu bapak dan saudara-saudara, kadangkala kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang menurut persepsi kita sedang berjuang dan bergumul dengan hidup, kadangkala justru kita yang dikuatkan. Paling sering biasanya kalau kita berkunjung sebelum COVID tentunya, menjenguk orang-orang yang sakit, ada saja kisah-kisah di mana justru kita yang dikuatkan oleh si orang yang sedang sakit. Ya, kita bisa mengatakan kuat banget orang itu. Positif banget vibes-nya, suasana hatinya. Air mukanya berseri-seri banget, padahal dia sedang bergumul dan berjuang dengan masalah yang tidak mudah. Lalu kadangkala kita mengatakan kalau saya ada di tempat dia mungkin saya nggak mampu tetap ada dalam sukacita yang seperti itu. Pertanyaannya mengapa? Maka jawabannya kita temukan pada hari ini. Orang-orang yang mampu bersukacita, orang-orang yang mampu menikmati berkat Tuhan dalam situasi-situasi kritis hidupnya terjadi karena mereka percaya pada Tuhan. Karena mereka tahu persis bahwa Tuhan memakai berbagai peristiwa hidup untuk membawa kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, karena itu ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lewat perenungan kita pada hari ini, kita belajar pertama-tama dari teks Injil nyanyian pujian Maria yang juga menggambarkan kisah yang ada dalam kitab Mika. Menolong kita melihat bahwa sukacita untuk menyambut Sang Juru Selamat itu dapat kita lakukan dalam pekerjaan hidup sehari-hari. Sukacita untuk menyambut Sang Juru Selamat itu bukan sebuah aktivitas yang terbatas pada ritual keagamaan, bukan. Sukacita menyambut Sang Juru Selamat itu bukan hanya dihidupi di dalam tembok-tembok gereja, bukan itu. Tapi kita pergi dan mewartakan Tuhan dalam setiap hal yang mampu kita lakukan. Ketika kita menemukan dan kita memaknai bahwa kita dianugerahi Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita beruntung karena Tuhan memberkati kita, maka di situ ada tanggung jawab untuk membuat orang lain juga ikut merasa beruntung. Di situ ada tanggung jawab untuk juga membuat orang lain merasa diberkati.
Di situ ada tanggung jawab untuk membawa Kristus dalam kehidupan orang lain, supaya kehadiran kita yang telah diberkati Tuhan mampu juga menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang lain. Bagaimana caranya? Saudara akan temukan dalam konteks hidup masing-masing. Masing-masing kita akan menemukan berkat apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya dan apa yang dapat saya kerjakan. Secara sederhana, fragmen di awal khotbah tadi menunjukkan bahwa menjadi alat berkat itu dalam situasi hidup sehari-hari. Ketika saudara punya kemampuan untuk membenarkan pipa yang bocor buat seorang oma yang sedang tidak beruntung, maka disitulah saudara mewartakan Injil, menjadi kabar baik dan membawa berkat dalam kehidupan bersama. Seterusnya, mari kita temukan dalam diri kita, dalam hidup kita, apa yang dapat saya lakukan untuk membawa berkat dalam kehidupan orang lain. Apa yang dapat saya lakukan untuk menjadi sukacita ketika saya juga telah mengalami sukacita Natal, sukacita Tuhan. Tadi saya lihat di klip awal ada info GKI Citra membagi-bagikan makanan dan kue Natal. Itu pun menjadi sebuah praktek. Hal yang sangat sederhana sehari-hari untuk bagaimana membawa berkat, menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang lain. Nah, karena itu kita bisa temukan berbagai macam cara untuk melakukan itu. Dan prinsipnya cuma satu, ibu bapak dan saudara-saudara. Ketika ada niat, maka semua jalan akan terbuka. Ketika ada niat untuk menjadi berkat, maka Tuhan akan membuka semua jalan. Dan semua jalan akan terbuka untuk kita menjadi sarana Tuhan. Tapi kalau tidak ada niat, 1000 jalan yang Tuhan buka pun kita akan tutup dengan berbagai macam alasan. Tema kita, sebagaimana yang disebutkan, menyambut sukacita menyambut Sang Juru Selamat, kiranya menjadi sebuah tema yang kita wujud nyatakan dalam hidup secara praktis, dalam aplikasi hidup yang real, sebagaimana yang kita bicarakan tadi, supaya pada akhirnya iman kita tidak hanya kita hidupi dalam ritual keagamaan, tapi iman kita hidupi secara real, secara nyata, dalam kehidupan sehari-hari, tentu sesuai dengan konteks dan peran kita masing-masing. Tuhan dimuliakan dan Tuhan menolong kita untuk menjadi sarana berkat dalam kehidupan orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan doa syafaat kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Tuhan izinkan kami terima pada ibadah ini melalui hamba-Mu, Pendeta Samuel Akihari. Dengan kerendahan hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami mengucap syukur atas bangsa dan negara yang Tuhan anugerahkan, dan kiranya kami dapat terus memupuk rasa persatuan dan kesatuan
di tengah berbagai macam perbedaan. Kiranya Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah perbedaan ini. Kiranya Tuhan memberkati pimpinan negara kami, mulai dari Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dari pusat sampai di daerah. Tuhan berkenan menganugerahkan hikmat agar terus mereka dapat bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, tidak hanya kepada rakyat, namun juga kepada Tuhan yang telah menetapkan mereka. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesehatan untuk mereka, sehingga mereka bisa dapat terus melayani dengan tulus. Kami juga berdoa untuk korban bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih untuk kecepatan dari pemerintah daerah dan pusat yang dengan segera melaksanakan tanggap darurat. Kami juga berdoa dan mengucap syukur di mana tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia atau GKI Jawa Timur yang juga telah turun memberikan bantuan untuk meringankan saudara-saudara kami yang terdampak pada saat ini. Dan Tuhan juga memberkati tim GKI yang tengah memetakan kebutuhan para korban pasca tanggap darurat nanti. Dan biarlah nantinya umat Tuhan di GKI Perumahan Citra 1 juga tergerak untuk mendukungnya sebagai perwujudan kesaksian dan pelayanan kami kepada sesama. Demikian juga kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Namun kami tetap mengucap syukur atas vaksin yang telah Tuhan sediakan, dan kiranya program vaksinasi dapat berjalan lancar, sehingga sebagian besar rakyat Indonesia maupun rakyat dunia segera mendapatkan vaksin, dan pada saatnya nanti oleh karena izin Tuhan, pandemi ini dapat berakhir. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini tengah dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, penghiburan, dan harapan akan kesembuhan dari Tuhan, sehingga mereka dapat melewatinya dengan tidak putus pengharapan dan tetap bersandar pada pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, agar tetap sabar dan penuh kasih merawat dan mendampingi. Kami juga berdoa untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Suharyo Sandijaya, almarhum Pendeta Emeritus Reva Natigor, dan almarhum Ibu Rus Tiambun Tobing, yang Tuhan telah berkenan memanggil mereka. Kiranya Tuhan menganugerahkan penghiburan, menganugerahkan kekuatan bagi keluarga, dan hanya menaruh harapan kepada Tuhan saja. Kami juga menyerahkan pergumulan setiap keluarga umat Tuhan di GKI Perumahan Citra 1. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan, merintis dan mempertahankan usahanya, maupun umat yang memiliki pergumulan dalam kehidupan rumah tangganya. Kiranya Tuhan menganugerahkan semangat dan tetap menantikan pertolongan Tuhan. Jangan biarkan rasa takut dan khawatir, karena pada waktunya Tuhan akan mengangkat setiap beban dari umat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menopang hidup kami. Inilah Tuhan doa syafaat kami, seberapa yang menjadi kehendak-Mu biarlah itu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dengan sukacita kita memberi persembahan terbaik kepada Tuhan, sebagai tanda syukur atas keselamatan yang Tuhan nyatakan pada kita. Mazmur 107 ayat 1 menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2. Pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan 14 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan,
bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita bawa dalam doa persembahan kita. Bapa Surgawi, betapa banyaknya berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Bukan saja kebutuhan fisik kami Engkau cukupkan, sukacita pun Engkau berikan dalam hidup kami, melalui perjumpaan kami dengan sesama. Dalam sukacita karena besar anugerah-Mu, kami datang membawa persembahan kepadamu. Berkenanlah kiranya Tuhan menerimanya, sehingga dapat menjadi alat untuk mendatangkan kegembiraan bagi sesama, baik dalam persekutuan jemaat maupun di tengah masyarakat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Meskipun banyak persoalan datang silih berganti dalam hidup kita, jangan biarkan itu merampas sukacita kita. Sukacita lahir menyambut Yesus yang hadir dalam hidup kita. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Bersukacita bertemu Sang Bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersama Dia Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap, sukacita lahir karena
hadir mengalahkan ke surga aman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat dan kasih dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memampukanmu untuk bersukacita menyambut Sang Juru Selamat dan bertekad membagikan sukacita itu kepada sesama melalui keseharian hidupmu. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.